Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmani Artanti dengan NIM 40014210069 dari Rombel C. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 2, yaitu mengenai redoks dan elektrokimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui keadaan nyala lampu pada larutan yang berbeda dan menerapkan konsep sel elektrolisis pada praktikum. Alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, 1 wadah plastik, 1 gunting, 2 bolam lampu kecil, 2 paku, kabel, solasi, dan kardus sebagai alasnya. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu larutan deterjen, larutan gula, larutan sampo, larutan cuka, air, larutan garam, dan 2 buah baterai. Cara kerja yang dilakukan dalam praktikum ini yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua yaitu memotong ujung kabel kurang lebih 1,5 cm, dikelopek supaya tembaganya itu kelihatan. Setelah membuka seluruh ujung kabel, selanjutnya yaitu menempelkan 2 baterai ke kardus sebagai alasnya. Selanjutnya yaitu menyatukan ujung kabel pada salah satu ujung baterai yaitu kutub selatan atau kutub utara dengan kabel yang berbeda menggunakan solasi. Kabel yang lainnya dengan lampu. Selanjutnya yaitu mengaitkan masing-masing ujung kabel dengan paku. Selanjutnya yaitu memasukkan paku ke dalam larutan. Larutan pertama yaitu air biasa. Dapat dilihat bahwa lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung-gelembung di sekitar paku. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya elektron yang mengalir atau kuat arus yang mengalir, sehingga air biasa ini tidak termasuk ke dalam larutan elektrolit atau larutan yang dapat mengalirkan listrik dengan baik. Yang kedua yaitu larutan garam. Kita masukkan paku ke dalam larutan garam. Dapat dilihat bahwa lampu dapat menyala sehingga terjadi perpindahan elektron. Larutan garam merupakan larutan elektrolit yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Oleh karena itu dapat menyalakan lampu dan terdapat banyak gelembung di sekitar paku. Larutan yang ketiga yaitu larutan gula. Memasukkan paku ke dalam larutan gula. Dapat dilihat bahwa lampu tidak dapat menyala dan tidak ada gelembung di sekitar paku. Hal ini membuktikan bahwa larutan gula bukan termasuk larutan elektrolit. Larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Larutan selanjutnya yaitu larutan sampo. Memasukkan kedua paku ke dalam larutan sampo. Lampu tidak dapat menyala, namun di sekitar paku terdapat gelembung-gelembung. Dapat disimpulkan
menunjukkan bahwa larutan sampo termasuk ke dalam elektrolit lemah karena tidak bisa menyalakan lampu, namun terdapat gelembung di sekitar paku. Larutan selanjutnya yaitu larutan cuka. Kita masukkan kedua paku ke dalam larutan cuka. Hasilnya, lampu tidak dapat menyala, namun terdapat gelembung-gelembung di sekitar paku. Hal ini membuktikan bahwa larutan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah karena tidak dapat menyalakan lampu dan hanya bisa menimbulkan gas di sekitar paku. Dan larutan yang terakhir yaitu larutan deterjen. Memasukkan kedua paku ke dalam larutan deterjen. Lampu tidak dapat menyala, namun terdapat gelembung-gelembung di sekitar paku. Hal ini membuktikan bahwa larutan deterjen termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Dan larutan deterjen ini tergolong ke dalam basah. Dari praktikum dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi redoks saat peristiwa sel elektrolisis. Nah, di sini batu baterai sebagai sumber tegangan arus listrik. Kutub negatif baterai dihubungkan dengan katoda, yaitu paku yang dikaitkan dengan kabel berwarna kuning. Nah, sedangkan kutub positif pada baterai itu dihubungkan dengan anoda, yaitu paku yang dikaitkan dengan kabel berwarna hitam.